ada satu pertanyaan, bagaimana sih cara memaafkan orang lain yang mana orang itu sudah membuat kita sakit hati luar biasa mendalam gitu ya, dalam banget, dan orang itu tidak tahu kalau kata-kata dia itu menyakitkan hati kita gitu ya. Nah, saya ada tipsnya kali ini dan saya akan share. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus memaafkan orang tersebut. Loh, bagaimana memaafkan gitu kan? Secara aku sebenarnya nggak mau maafin dia udah bikin aku sakit hati. Nah, kita memaafkan orang lain tidak harus dia mengetahui bahwa kita maafkan. Itu ada tekniknya ya teman-teman ya. Jadi kuncinya memang yang pertama adalah kita harus memaafkan dia tanpa harus mengucapkan kepada orang lain. Nah, hal itu juga bisa dilakukan dengan cara hipnoterapi ya. Nah, atau bisa juga dengan cara yaitu perceptual position, yaitu di NLP ya. Nah, teman-teman jika mau mempelajari hipnoterapi ataupun NLP bisa klik di website saya di www.asiaspirit.id ya. Namun jika mau melakukan konseling bisa ataupun coaching bisa direservasi di www.asiaspirit.id ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi bagaimana cara memaafkan orang lain? Saya sendiri pribadi waktu itu ya bagaimana cara memaafkan mantan suami saya gitu ya pada saat perceraian gitu ya, yang mana sakit hatinya luar biasa gitu ya. Jadi saya melakukan hipnoterapi yaitu dengan metode IACT ya, USA. Nah, di sini saya memaafkan karena terkadang kita begini, kita bilang oh iya saya maafin, tapi itu susah sekali, cuma di mulut doang. Kita terkadang pengen memaafkan, tapi namun setiap kemudian muncul bayangannya itu ya, bayangan sekelebat itu, entah orangnya ataupun tercetus, entah itu kemudian ada suasana yang mendukung mirip dengan kejadian tersebut, atau ada musik atau bla 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 dan lain-lain gitu ya. Itu muncul begitu saja pengalaman tersebut yang menyakitkan tersebut, sehingga masih aja kita tidak bisa memaafkan dia gitu ya. Nah, yang kuncinya kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita harus memaafkan sih gitu ya? Nah, kembali lagi pertanyaan saya, apakah Anda ingin damai, sejahtera, bahagia gitu ya? Nah, ketahuilah bahwa sebagian besar penyakit yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, itu adalah 80% itu adalah dari emosional yang masih kita pendam dan tidak bisa kita rilis. Nah, di dalam hal ini kita tidak menghilangkan pengalaman yang menyakitkan tersebut, namun kita membuat emosi tersebut menjadi datar sehingga tidak bermakna apa-apa bagi kita ya. Biasa aja seperti itu, bahkan ketika mengingatnya ya biasa aja. Bahkan saya sekarang walaupun di keingatan kepala saya itu ada muncul kejadian tersebut juga atau bayangan wajahnya dia, saya sudah biasa netral aja. Waktu itu sih saya bisa geram, menangis ataupun marah gitu ya, mata melotot gitu ya pada saat saya mengingat kejadian tersebut. Nah, jadi memaafkan itu pertama tadi dengan hipnoterapi ya, itu it works banget ya untuk cara memaafkan orang lain tanpa orang lain tersebut tahu kita memaafkannya ya. Nah, yang kedua bisa juga dengan cara melakukan perceptual position yang tadi saya info ya, pakai NLP. Nah, jika kita bayangkan ya pada masalah tersebut gitu ya, jika kita berada di posisi dia gitu ya, hal apa, maksud positif apa sih yang mau dia ucapkan dari kata-kata yang menyakitkan tersebut gitu ya, yang melukai hati kita gitu ya. Makna positifnya apa sih yang mau kamu berikan gitu ya, pelajaran apa sih yang mau kamu sampaikan gitu ya, hikmah apa sih yang mau kamu sampaikan kepada saya gitu ya. Jadi ketika kita membayangkan diri kita adalah dia gitu ya, jadi kita bayangkan, jadi Anda bayangkan sekarang ini misalnya nih saya di tempat duduk ini, kemudian kita berpindah di tempat duduk yang satunya dan kita membayangkan bahwa kita adalah si dia yang menyakitin kita ya gitu ya. Nah
kita bayangkan pada ucapkan pada kata-kata yang menyakitkan tersebut ya, dan kemudian bayangkan kira-kira sebenarnya makna positifnya apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa juga dengan kita kalau saya kan saya sering sekali mengambil ayat-ayat dari Al-Qur'an ataupun dari guru saya yaitu Habib Novel Al-Idrus ya. Saya sering mendengarkan pengajian beliau di online gitu. Banyak sekali hal-hal quote-quote gitu ya, yang mana beliau cuplik dari Al-Quran juga dan hadis, dan itu memberikan penguatan kepada saya gitu ya, bahwa sebenarnya kita ambil satu ayat yang mana itu kita pegang teguh, karena kalau ayat itu kan tidak mungkin ya salah ya gitu ya. Jadi kita ambil contohnya adalah misalnya tentang memaafkan adalah kita hidup ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu ya. Jadi salah satu contoh yang waktu itu saya ambil adalah itu ya, apa sih yang tujuan kita hidup di dunia ini gitu ya. Jadi life purpose gitu ya. Kemudian dari situ gitu ada banyak lagi juga cuplikan hal-hal lain ya gitu, ayat-ayat. Nah, teman-teman bisa ambil juga gitu ya, baik itu quote siapapun yang bisa membantu teman-teman untuk mereframing di pemikiran kita, dan pada saat setiap hal tersebut muncul rasa kekesalan atau tiba-tiba sekelebat aja perasaan atau peristiwa tersebut itu rasanya muncul gitu ya. Nah, pakai munculin tadi ayat-ayat tersebut, atau pada saat guru kita mengucapkan apa kepada kita gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti pelatihan NLP ataupun hipnoterapi supaya bisa melakukan anytime kepada diri sendiri ataupun keluarga, dan juga bisa kalian juga bisa jika sudah mempelajari itu juga bisa dijadikan sebagai bisnis loh ya. Jadi untuk bisnis pribadi sebagai coaching gitu ya, ataupun counseling gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik di www.asiaspirit.id dan jangan lupa untuk klik like ya. Thank you, bye bye.